kantor Kanwil itu sampai ke daerah, tim humas itu perlu perjalanan. Alangkah bagusnya kalau seperti teman-teman protokoler di pusat mah keliling Bu ke daerah, kayak mereka Mas Fisal sana kan enak. Pengen juga Bu, kami seperti teman-teman di daerah, staf humas saya, itu kalau Pak Kakanwil ke daerah, kan mengawal Bu, otomatis dia butuh perjalanan juga dalam surat tugas. Nah dia, manakala dia pergi mendampingi Pak Kakanwil untuk mendapatkan informasi terkait pelayanan beliau, itu kalau dia tidak mendapatkan surat tugas, dia apa Bu? Gitu. Nah, dana di POK Humas itu tidak ada untuk dana perjalanan. Sementara kegiatan itu kebanyakan di daerah Bu. Apalagi sekarang ini ada GTRA Summit Wakatobi kan Bu. Nah itu teman-teman pada bertanya nanti ini gimana Bu anggaran perjalanan saya gitu. Terus kemudian dari segi peralatan Bu, peralatan untuk medsos itu seperti kamera yang mumpuni itu terus terang di daerah kami itu tidak ada pengadaan. Jadi kami CSR Bu, bantuan dari para kepala kantor. Jadi dan itu pun mungkin karena peralatan teknologi itu berkembang kan mengikuti perkembangan zaman. Nah, kadang-kadang teknologi itu yang menghambat teman-teman humas untuk selalu menyampaikan berita update terkait dengan kegiatan di Kanwil ataupun di daerah. Kemudian, misalkan tadi penggunaan Instagram dan lain-lain, kami insya Allah terima kasih karena kemarin sudah ada informasi ataupun perintah dari Humas Kementerian untuk menggunakan satu nomor sebagai pengaduan. Nah, kami pun menggunakan nomor itu ataupun handphone itu yang kami beli secara CSR dari teman-teman, itu kami gunakan untuk menjawab semua pengaduan yang masuk melalui IG ataupun Twitter dan lain sebagainya, Bu. Mungkin itu kendala kami merasa sangat kurang sekali kalau 38 juta. Kami dari Sulawesi Tenggara habis mungkin hanya dalam 3 bulan bisa kami habiskan, Bu. Hanya untuk mengadakan coffee morning dengan teman-teman pers di daerah itu sudah cukup. Gitu. Tapi yang jadi masalah peralatannya Bu yang nggak ada. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua dulu ya dari Muhammad. Siapa tadi? Muhammad Revano di Riau. Nah, untuk Muhammad Revano, tadi sudah disampaikan bahwa aplikasi ini baru berintegrasi sama medsos. Jadi berintegrasi dengan pengembangan dari media sosial itu tagar tanya ATR BPN. Nah, terkait dengan apakah di tagar tanya ATR BPN itu dapat merespon atau menjawab, atau itu kan ada message ya yang dapat deliver ke daerah. Jadi kita admin dapat mendeliver langsung ke daerah-daerah sesuai dengan daerahnya apabila dia menggunakan tagar. Jadi memang kedepannya tidak hanya kanal pengaduan media sosial ini saja, tapi bisa berintegrasi kepada kanal-kanal kita yang lain. Namun demikian, yang kita harapkan aplikasi ini nanti adalah masyarakat bisa berakses langsung. Jadi masyarakat bisa langsung memanfaatkan aplikasi ini, pengaduannya melalui aplikasi ini. Jadi tidak lagi kalau dia melalui tagar tanya ATR BPN itu pun dapat diintegrasikan dengan aplikasi ini. Namun demikian yang kita sosialisasikan ke masyarakat adalah masyarakat sekarang kita giring untuk dapat menggunakan aplikasi ini apabila dia menginginkan atau dia ingin mengadu kepada jajaran di Kementerian ATR BPN, baik di pusat maupun di daerah. Ya, seperti itu. Selanjutnya Mbak Erni Sulteng. Jadi 38 habis 100%, bagus Mbak. Memang kita baru meng-create anggaran di daerah itu 2 tahun terakhir, sebelumnya tidak ada. Karena apa? Tidak pernah diusulkan oleh Kantah kalau kita tidak membuka jalan dari kementerian. Harusnya. Humas itu kan sudah ada
di kitanya baru ada. Organisasi di tingkat eselon 2-nya baru ada. Sesungguhnya peliputan, pemberitaan itu kan dari dulu juga sudah ada. Apa tuh namanya, pengaduan itu dari dulu sudah ada. PPID dari dulu juga sudah ada gitu. Tetapi teman-teman di bawah tidak pernah mengusulkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan ini, sehingga kita mengkritnya dari atas. Nah, untuk pengadaan alat, Mbak Erni, yang diusulkan dari kita, diusulkan ke biro, kalau di itu ke TU, ya, ke biro, ke KUR umum, ya. Pengadaannya tidak keluar dari humas, tetapi pengadaannya itu dari kebutuhan kantor, dari kantor belanja modal kantor ya, yang ada di TU. Tapi kebutuhannya diusulkan dari bisa dari mana-mana. Salah satunya adalah dari humasnya unit mengusulkan untuk diadakan kebutuhan A, kebutuhan B, kebutuhan C. Terkait dengan apakah di daerah kepingin seperti Visal yang bisa keliling Indonesia. Kalau di daerah kan nggak boleh keliling Indonesia. Tetapi kalau kanwil bisa ke kantah ya, Mbak ya, ke kantah-kantah itu bisa. Nah, coba saja, kan anggaran bisa dari kehumasan, bisa juga dari TU. Jadi kita di humas ini punya 3 kabak ini. Ada kabak PPID, ada kabak liputan, ada pemberitaan, ada kabak TUP. Pada saat pelaksanaan kekurangan biaya perjalanan, sesaling bisa membiayai. Karena kan rumahnya adalah humas. Sama, perjalanan itu apakah punya seksi HTPT, apakah punya TU, apakah punya humas, apakah punya kepegawaian, itu bisa direvisi kalau nanti melihat, oh ternyata ini tidak digunakan, mengusulkan kepada kabak TU-nya untuk merevisi karena kebutuhan ini misalnya kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang berakibat kepada citra baik kementerian dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak hanya melihat kalau untuk perjalanan ya seperti itu. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya substansi kegiatan humas misalnya liputan atau misalnya running tag itu kan memang harus keluar dari humas sendiri seperti itu ya. Tapi silahkan meminta, mengusulkan, mengkrit anggaran mumpung ini masih Januari, kebutuhan 2023 itu kan sudah mulai diusulkan. Silahkan teman-teman sekalian itu membuat, berinovasi seperti apa. Nanti kan akan dilihat di Birolen ya. Kalau kebutuhannya banyak, semua meminta, berarti itu sudah menjadi suatu kebutuhan yang harus dilaksanakan. Nanti kita bantu mengawal dari atas, ya. Seperti itu, teman-teman sekalian. Saya rasa masih ada yang ingin bertanya kah? Dari Zoom? Oh ya, silakan Pak Arif. Ya. Pengelola website itu dikeluarkan, Bu. Jadi website kan selama ini mati ya. Ya, jadi kalau ada honornya ngelola apa? Mungkin begitu temuannya seperti itu ya. Tapi nanti ada sesungguhnya itu dapat kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan itu kebutuhan pada saat itu ya. Jadi dibuatkan SK-nya, dibuatkan anggarannya, ada di POK, saya rasa bisa. Yang penting ada batasan 1 orang itu dapat menerima honor berapa. Kan seperti itu. Itu yang dibatasi. Apakah itu bisa kalau misalnya dia dipindahkan menjadi honor pengelola medsos, Bu, misalnya Bu.
Boleh saja, boleh Oh, saja. Yang penting SK-nya ditandatangani oleh kepala ah, ah. kantor. Mungkin Dan Bu, yang jelas iya. hasilnya itu ada dan itu hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi evidennya apa pada membuat pengelola ini, evidennya apa? Seperti Mungkin itu. Bu, izin Bu, karena humas ini baru kan Bu, mungkin ke depannya tuh di humas ini tidak hanya pelatihan yang sifatnya teknis saja Bu, mungkin untuk pengelolaan anggaran humas itu agar seragam dengan pusat, mungkin kita bisa diberikan materi terkait anggarannya Bu. Nggih. Boleh nanti Mbak, pada saat teman-teman nanti pada saat pembinaan itu sudah masuk ke anggaran. Kita selama ini belum sampai memonef karena memang kegiatan aplikasinya yang kita dahulukan. Nanti mulai tahun ini nanti ini para kabak kasubag mungkin dapat membantu melihat seperti apa. Tetapi tentunya kebutuhan teman-teman di daerah itu harus dimunculkan. Kalau tidak pernah diminta, tidak pernah diusulkan, mana kita tahu, ya. Jadi harus ada permintaan, pengusulan. Karena apa? Minta aja belum tentu ada gitu loh. Apalagi nggak minta gitu. Kan seperti itu. Nah, ada permintaan itu kan nanti dapat direview oleh teman oleh dari baik dari Biro Ren maupun dari Irjen, kan mereview kebutuhan itu betul-betul apakah membutuhkan dan sebagainya. Nah, review itu nanti teman-teman di Irjen yang akan mereview kebutuhan-kebutuhan itu, dan itu nanti pasti akan dikaji juga oleh teman-teman dari Biro Ren, ya, seperti itu. Nah, tadi Sulteng itu realisasi anggarannya berapa persen itu kalau untuk Kanwilnya? Sultra apa Sulteng tadi? Sultra. Berapa persen realisasi anggarannya tahun ini? Oh, oke. Baik. Baik, saya rasa ada lagi teman-teman. Ya, silakan. Teman-teman sekalian, saya sampaikan ya, podcast itu tidak kebutuhan mendasar, ya. Podcast tidak kebutuhan mendasar, tapi itu adalah alat yang digunakan untuk mensosialisasikan atau memviralkan informasi-informasi yang ada di kita. Tapi sesungguhnya yang sangat kita butuhkan itu adalah wajib menjalankan web. Itu wajib hukumnya. Apalagi web-web sudah betul. Kedua, wajib menjalankan aplikasi. Nah, pendukungnya apa aplikasi ini? Yaitu harus ada komputer. Kan pasti kan? Gimana kalau nggak ada komputer? Harus ada printer, itu sapras wajib yang harus dipunyai. Harus ada punya HP. Karena apa? Karena Bitly kita, layanan Bitly, yaitu informasi melalui WhatsApp, itu kan harus ada. Itu harus ada. Pakai anggaran, ya. Sudah itu yang wajib juga harus ada itu adalah TV monitor, ya. Kebutuhan TV monitor itu kalau di humas harus ada. Gimana kita dapat memonitor kalau kita tidak punya TV-nya?
Nah, itu adalah kebutuhan-kebutuhan mendasar. Cara lain itu kalau di daerah kan kalau protokol tidak terlalu dibutuhkan. Kalau di pusat kan butuh HT dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan mendasar yang harus ada. Dan selanjutnya adalah WiFi. Itu wajib ada, ya. Jadi biasanya kalau di Kantah itu kan diberikan dari Pusdatin standar. Biasanya akan di backup yang swasta. Nah, kebutuhan backup itu juga harus dianggarkan. Pada saat yang kapasitas ini terbatas, kita punya kapasitas sendiri di Humas. Karena di Humas itu kan harus terus informasi itu berjalan. Terutama pengelolaan pengaduan dan informasi publik, pemberitaan, dan sebagainya. Nah, jadi kebutuhan-kebutuhan standar itu yang harus ada. Selebihnya, apabila dimungkinkan, di sana semua sudah tertata, SDM-nya ada, kegiatannya sudah cocok untuk diadakan podcast, baru ke podcast. Podcast itu adalah alat tambahan, suatu alat yang dapat memfasilitasi kebutuhan kita untuk sosialisasi, ya. Kalau kita tidak punya SDM-nya, komputer aja tidak ada, WiFi aja tidak ada, ke podcast itu tidak menjadi tujuan utama. Tapi WiFi itu wajib ada. Karena ada beberapa kantor, kalau kita melakukan penyerahan sertifikat online, itu terganggu sinyalnya. Nah, itu kalau itu saja terganggu, menandakan bahwa kegiatan medsosnya juga pasti terganggu, ya. Aplikasi-aplikasi, kita punya aplikasi lapor, kita punya kanal, kita punya informasi publik, apalagi nanti ada pengelolaan pengaduan, aplikasi tuntas, nah itu harus di backup dengan itu. Yang kedua adalah teman-teman di Humas itu harus mengusulkan kepada TU-nya adalah listrik, kebutuhan listrik. Karena ada juga saya temuin kantor yang apabila banyak penggunanya listriknya jatuh, katanya tidak mencukupi watts-nya. Itu kebutuhan mendasar. Hal-hal yang mendasar itu yang harus dipenuhi. Selanjutnya adalah alat-alat kerja. Silakan teman-teman mengusulkan apa saja sih sebetulnya kebutuhan. Nanti kami akan mereview dan kita akan mengawal. Kita akan bantu mengawal. Seperti kita mengawal teman-teman sekalian untuk dapat mendapatkan anggaran sejak 2 tahun terakhir ini. Ya, kalau kalian tidak meminta, kita tidak tahu kebutuhan. Karena sesungguhnya ada kantah yang semuanya terfasilitasi, tapi ada kantah yang tidak. Sementara kita tidak terinfo secara baik. Silakan teman-teman apa-apa saja yang menjadi kebutuhan sampaikan ke kita, tetapi tentunya menyampaikan sekarang untuk tahun depan, ya. Jangan sampai menyatakan setelah bulan Juni, karena itu kan sudah dibahas di Biroren. Saya rasa itu masih ada materi. Baik, teman-teman sekalian, maju ke depan. Saya rasa apakah masih ada yang dari Zoom? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, kenapa? Oh, Karangasem, Kantah Karangasem. Oh ya, silahkan. Selamat sore, Bu. Saya Dayu Ambar, Kasubag PU Kantah Karangasem, Bu. Halo? Halo? Ayo coba diulangi, Bu. Terdengar, Bu? Saya Kasubag PU dari Kantah Karangasem, Bu, Dayu Ambar. Oh ya, silahkan. Izin, Bu, mengenai pengadaan sarpras untuk di Humas, kan diusulkan melalui belanja modal, Bu. Beberapa kali dalam penyusunan RKKL itu selalu gagal usulan belanja modal kami, baik laptop, printer, komputer, dan sebagainya selalu gagal, Bu. Walaupun kami sudah ada usul penghapusan BMN seperti yang dipersyaratkan. Jadi kalau boleh usul, Bu, apakah tidak sebaiknya dari Biro Humas langsung yang mengadakan peralatan-peralatan untuk di kehumasan, mungkin bisa distandarkan oleh Humas, misalnya laptop, HP, ataupun printer, kamera, begitu, Bu. Biar Biro Humas Pusat yang mengadakan, kemudian di-drop
merata ke seluruh kantah di seluruh Indonesia. Karena usulan kami itu beberapa kali selalu gagal, Bu, untuk belanja modal. Baik, Halo. terima kasih Kasubag TU Karangasem. Ya, itu selesai, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jadi ini Ibu Kasubag TU ya, apakah ditolak? Kita tentunya nggak tahu masalahnya apa. Apakah dibunyiin dalam tornya seperti apa? Sesungguhnya kalau tornya bagus, saya rasa jarang ditolak ya. Jadi tor itu sangat menentukan. Jadi dibunyikan kebutuhan untuk apa dan sebagainya, kebutuhan dan sebagainya. Tetapi kita coba nanti berkoordinasi kepada Biro Umum dalam hal ini. Saya juga berharap dari para Kasubag TU untuk juga menyampaikan kebutuhannya itu apa saja. Walaupun kebutuhan itu nanti akan distandarkan dari pusat. Jadi kita tahu, karena sesungguhnya kita ini kan nggak tahu kebutuhan daerah itu seperti apa. Karena kita lihat beberapa turun ke daerah itu ada yang sudah terpenuhi. Yang belum terpenuhi itu mana? Jadi nanti kami akan koordinasi juga sama Biro Umum, karena sesungguhnya untuk barang itu ada di Biro Umum, seperti apa, tetapi standar kebutuhan yang kita butuhkan tadi, yang telah saya sampaikan, nanti itu kita coba sampaikan juga. Kita lihatlah nanti apa yang menjadi kebutuhan standar yang ada di Biro Humas, dan apabila kantah mana yang kurang, karena memang kita belum pernah menginventarisir sebetulnya kantah-kantah mana saja yang secara sapras yang untuk mendukung kinerja di Biro Humas itu, mana yang kekurangan kita sesungguhnya belum pernah menginventarisir. Mungkin pada kesempatan ini kami minta nanti para Kasubag dapat menyampaikan kepada kita yang nanti mana yang menjadi kewenangan kita, mana yang tidak menjadi kewenangan kita, nanti kita akan koordinasikan di pusat, ya. Baik, saya rasa masih ada lagi kah? Mana nih? Kota Batam mungkin, silakan. Kota Batam ya. Oke, satu Izin, lagi Bu. Kota Batam. Halo Bu, izin. Ya. Saya Sigit Bu dari tim Humas Kanta Batam. Mau menanya terkait ini Bu, konten repost nih Bu. Nah itu kan sebelumnya kan kita diwajibkan untuk merepost seluruh konten-konten kementerian. Nah cuman karena banyaknya repostan kementerian itu menyebabkan infografis yang kita buat sendiri untuk sosialisasi ke masyarakat itu menjadi tenggelam Bu. Sementara terkadang juga postingan kementerian yang kita repost itu juga seperti kayak penyerahan di daerah mana yang sifatnya itu informasinya itu sebenarnya nggak perlu bagi masyarakat Batam gitu, kecuali kalau misalnya informasinya itu bersifat nasional, oh ini ada inovasi terbaru terkait layanan digital dan segala macam, mungkin itu bisa kita repost. Nah dengan banyaknya repostan seperti itu menyebabkan spamming di beranda follower kami, yang dampaknya itu akan menurunkan angka follower kami Bu. Jadi saat ini nih follower kita tuh hanya ya kayak lingkungan BPN yang sifatnya sebenarnya kan target kita kan follower kita tuh hanya masyarakat kan Bu, bukan lingkungan BPN. Cuman karena kita kebanyakan repost kayak gitu, jadi orang tuh ini unfollow kita. Nah, saya ingin pertanyaan yang saya ingin ajukan itu boleh nggak untuk repost itu kita pilah-pilah Bu, yang kira-kira tuh sifat informasinya itu bisa diterima oleh masyarakat umum gitu. Kalau sifatnya kayak penyelesaian sertifikat di daerah mana gitu kan, itu kan sebenarnya untuk di Batam sendiri, masyarakat Batam kan sebenarnya nggak butuh informasi itu, lebih butuh lagi mengenai infografis terkait gimana sih cara kepengurusan ini, gimana sih seperti ini, kan lebih baik kayak gitu. Baik, ini Kasubag TU dari Batam ya. Jadi gini, sesungguhnya tadi sudah saya sampaikan kenapa kebutuhan kita merepost. Kita hanya merepost yang dari medsosnya kementerian, bukan dari kanal yang lain, bukan dari medsosnya punya Humas, bukan dari medsosnya punya Dirjen Taru, tapi dari kementerian. Sesungguhnya
Yang masuk di kementerian itu tidak semua. Yang sudah kita pilih, yang dapat menjadi konsumsi publik. Ya, kebanyakan adalah berita, informasi. Tetapi teman-teman di daerah harus bisa memainkan agenda settingnya. Kan kita juga menilai berapa yang diupload oleh daerah sendiri. Itu ada nilainya. Jadi berapa repost, berapa yang diupload. Nah, konten itu kita mengeluarkan konten juga adalah hari Sabtu Minggu. Jadi kalau hari Sabtu Minggu itu hampir tidak punya repost di kementerian. Karena itu kita digunakan untuk infografis, untuk konten. Tetapi gini, memang itu plus minus ya. Di luar itu, kenapa kita lakukan itu? Betul, mungkin di Batam aktif melakukan, tapi di kantor lain tidak. Seperti itu. Sehingga kita mewajibkan, sehingga kita dapat menggelorakan seluruh informasi-informasi yang ada di kementerian. Maksudnya seperti itu. Apakah repost ini akan lakukan terus? Tidak. Makanya strategi komunikasi yang kita bangun itu ada 8. Tetapi tidak dapat kita penuhi 8 itu. Karena apa? SDM-nya tidak siap. Anggarannya tidak ada. Sarananya tidak siap. Sehingga 8 strategi komunikasi yang dibangun di tahun 2018 tidak dapat berjalan. Kita mencari strategi lain, yaitu wajib punya medsos, wajib mengaktifkan web, wajib merepost. Karena apa? Kalau kita tidak memberikan satu narasi tunggal, yaitu berita melalui medsos, teman-teman kadang-kadang di daerah ini berbeda informasi yang sampai ke masyarakat. Tidak sama. Seperti itu. Kita boleh mengunggah teman-teman di daerah itu adalah kegiatan-kegiatan di daerah yang harus diketahui oleh warga masyarakatnya. Misalnya, ada kantor yang memperlakukan selama COVID ini masuk jam 9, penerimaan berkas, tutup jam 11. Karena beberapa hal. Kalau itu tidak diinformasikan di media sosialnya, masyarakat setempat tidak mengetahui. Ya, memang itu harus dimasukkan di web dan media sosial. Jadi, kami pahami apa yang disampaikan tadi, tapi saya nggak yakin deh. Gara-gara banyak merepost, followernya berkurang atau tidak naik. Karena sesungguhnya kita memantau jumlah follower. Follower itu tidak bisa kita diamkan. Tapi masyarakat akan memfollow kita apabila banyak berita yang ada di tempat kita. Yang saya lihat seperti itu. Dan ada strategi lain yang harus dibangun oleh teman-teman admin, Kasubag, wajibkan. Jangan-jangan pegawainya 90, belum tentu 90-nya itu memfollow medsosnya sendiri. Wajibkan, itu tugas TU. Untuk mensosialisasikan dan mewajibkan semua pegawainya memfollow media sosialnya. Kedua adalah kalau ada tamu datang, follow dong media sosial kita. Nanti Ibu banyak deh dapat informasi di sini. Follow dong, wajib seperti itu. Tamu-tamunya kan banyak sekali kalau di Kantah. Sudah itu siapa? PPAT, wajib memfollow. Jadi nanti PPAT punya teman biasanya memfollow juga. Jadi tamu-tamu seperti itu pada saat mensosialisasi ke daerah PTSL, wajibkan mereka untuk mengenalkan media sosial kita. Pak, Bapak, Ibu, saya yakin semua punya handphone kan? Main media sosial enggak? Follow dong, ini kita wajib ya Pak, di follow supaya nanti Bapak dapat informasi banyak. Jadi kalau kita di kementerian ini, saya wajibkan seluruh, dulu ada mahasiswa magang, itu kalau dia tidak memfollow, kita tidak memberikan kesempatan. Jadi kita wajibkan. Pada saat perkenalan kemarin, 600 kita dapat. 600 orang sekali dapat itu. Nah, itu contoh-contoh lain.
Jadi kalau kita lihat dalam trennya, grafiknya, kenaikan follower kita itu luar biasa dalam 2 tahun terakhir. Jadi memang bagaimana cara memaksa tetapi tidak merasa dipaksa. Jadi itu yang harus dilakukan oleh teman-teman ya. Karena sesungguhnya kalau kita lihat yang di respons oleh teman-teman itu semuanya adalah berita tentang kementerian. Saya rasa masyarakat kalau beritanya BPN itu menarik aja gitu loh. Seperti itu ya. Tetapi kadang-kadang tim humas saya juga menyelingi dengan hal-hal yang sekarang lagi tren, yaitu TikTok. Ada TikTok, ada layangan putus ya? Iya, iya kan lagi ngetop ya. Jadi itu juga dipakai oleh teman-teman dan kita membebaskan itu setiap Sabtu Minggu, dan kita nanti ke depan itu juga akan melakukan agenda setting. Sekarang kita belum karena sedang berbenah, dulu sempat ada, sekarang tidak. Nah, nanti kemungkinan kebutuhan repost itu kita akan ganti dengan adanya web nanti, mungkin kita akan memulai dengan hal yang sama. Sekarang kita sedang susun strategi komunikasi. Jadi seperti itu mungkin bisa ditambahkan oleh Kabak pemberitaannya Pak Indra. Silakan Pak Indra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Karo atas kesempatan yang diberikan kepada kami, rekan-rekan semua di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung bersama kita melalui Zoom, menambahkan keterangan apa yang disampaikan oleh Bu Karo Humas tadi, bahwasannya Kementerian ATR ini sudah memiliki namanya roadmap strategi komunikasi, yang mana dalam tahun 2022 kita terus berbenah, mulai dari 2021, Anda sekarang tidak lagi menyaksikan bahwa misalkan kita sekarang mengeluarkan e-paper, kita udah majalah, kita juga sudah online, Anda sekarang hanya tinggal pakai HP saja. Kalau dulu kita masih dalam bentuk cetak, publikasinya seperti itu. Sekarang dalam roadmap-nya kita sudah tidak lagi melakukan cetakan tersebut, kita sudah bentuknya paper, sudah paperless. Lalu berikutnya bahwa pelaksanaan agenda setting seperti yang dijelaskan oleh Bu Karo tadi memang dulu sempat intens, sekarang kita agenda setting tidak kita, artinya tidak setiap minggu kita lakukan, tetapi itu masih ada. Kami kalau yang di kementerian punya jadwal apa saja yang harus dilakukan. Seperti saat sekarang ini adalah bagaimana kita mengglorifikasi terkait dengan agenda pemerintah, yaitu G20. Rekan-rekan semuanya, memang kalau apa yang rekan-rekan semua sampaikan tadi, bahwasannya peralatan, SDM, lalu biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan peliputan dan publikasi di daerah, tampaknya memang masih kesulitan, dan itu kami di pusat juga menyadari hal itu. Semua kita berupaya bagaimana sekarang ini setiap orang menyadari bahwa komunikasi publik itu menjadi sesuatu yang penting. Kalau bahasanya Bu Karo, sebuah keniscayaan, nggak bisa lagi kita menghindar, kira-kira bahasa sederhananya seperti itu. Karena itu juga merupakan amanah dari undang-undang, menyediakan informasi kepada masyarakat. Rekan-rekan semuanya, bahwa kita pada tahun 2022 ini kami mencoba bagaimana rekan-rekan semuanya bisa berkumpul seperti pada hari ini kita berkumpul. Tahun-tahun sebelumnya tidak ada, mungkin baru levelnya adalah eselon 3, para kabak yang kita undang. Tapi 2022 ini karena merupakan satu bagian daripada roadmap apa yang dikejar oleh kita dalam rangka komunikasi publik, rekan-rekan semuanya bisa berkumpul pada kegiatan hari ini contohnya. Besok ke depan akan seperti itu. Beberapa dari rekan-rekan semuanya mungkin akan dipanggil untuk bagaimana mengikuti pelatihan, bagaimana membuat namanya press release, bagaimana kawan-kawan membuat konten. Hal-hal semacam itu yang memang sudah kita siapkan dalam roadmap-nya kita ke depan sampai dengan 2024. Atau 2025, sejalan dengan roadmap yang dilakukan Kementerian ATR BPN untuk misalkan roadmap transformasi digital maupun pendaftaran tanah dan lain sebagainya. Rekan-rekan semuanya, saat ini memang Anda terbebani oleh misalkan melakukan kegiatan repost.
Kenapa repost itu masih terus dilakukan oleh Kementerian ATR BPN? Karena kita punya skema. Tahun lalu Anda melakukan repost itu mungkin hanya 80-an% Anda diwajibkan untuk melakukan repost. Tahun ini akan dikurangi apabila tadi sentuhan bahwasannya Anda sudah diajarkan bagaimana membuat konten, bagaimana membuat rilis, itu sejalan akan terus berkurang. Sampai apa yang mau dituju oleh Kementerian ATR BPN bahwa humas daerah itu menjadi humas yang mandiri sampai dengan tahun 2024. Harapannya seperti itu. Tahun depan mungkin Anda akan mereposting itu hanya sekitar 60% saja. Karena Anda sudah mulai dilatih orangnya dan kemampuannya sudah mulai bertambah dalam rangka memproduksi konten. Terus seperti itu. Sampai pada akhirnya para humas-humas itu menjadi humas-humas yang mandiri dan profesional. Seperti itu. Saya rasa tambahan dari saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabak dan teman-teman sekalian. Itu tadi yang kita sampaikan. Semua yang disampaikan oleh teman-teman akan menjadi catatan kita. Tentunya kami mohon bantuan kerjasama teman-teman sekalian untuk melaporkan kepada kami anggaran yang ada kemarin, realisasinya berapa persen, dan itu kebutuhan yang dibutuhkan apa saja, yang menjadi berapa SDM-nya, Sapresnya apa saja, silakan menyampaikan kepada kami, nanti kami akan merekap, sehingga kami mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kekurangan teman-teman yang berada di daerah. Ya, kita bersama-sama berkomitmen untuk memajukan institusi kita melalui layanan di Biro Kehumasan. Saya rasa itu saja teman-teman sekalian. Kita akan lanjutkan karena saya sesungguhnya mengambil materi sedikit dari narasumber Pak Wisnu. Mohon maaf ini waktunya karena emang sulit sekali kita akan bertemu ke hal-hal yang begini. Jadi saya sengaja memanfaatkan waktu ini untuk dapat berdiskusi kepada teman-teman admin yang ada di daerah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan jangan tidak bersemangat ya teman-teman untuk dapat menimba ilmu dari narasumber karena sesungguhnya ilmu ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Kabiro dan Pak Indra, Kabak. Selanjutnya nanti langsung saja Pak Wisnu, karena ini kami agendakan tidak sampai malam, Ibu izin, karena di wilayah timur ini tentu saja sudah malam, jadi nanti Pak Wisnu untuk hari ini secara garis besar brief aplikasi tuntas itu seperti apa, nanti besok kita mulai lebih awal, mungkin jam 8 bisa dimulai, karena nanti di wilayah timur itu sudah siang sekitar jam 10 seperti itu. Jadi kita mengakomodir dari teman-teman dari wilayah timur dan di tengah. Mungkin itu dan untuk tadi Bu, sebetulnya yang mungkin tambah sedikit untuk anggaran kami sudah mencoba apa yang kira-kira dibutuhkan untuk di daerah di Umas. Itu baru pemikiran kami sebetulnya. Karena sesungguhnya kemarin pengaduan dan informasi publik belum ada. Yang ada dari strategi komunikasi. Nah, jadi untuk trigger saja sih sebetulnya. Nah, untuk saat ini kami juga sudah minta dari masing-masing petugas-petugas kehumasan di Kanwil dan di Kata, silahkan bersurat ke kami Bu ya. Kira-kira apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan? Kalau misalnya lebih baik lagi dalam bentuk misal seperti RAB dan sebagainya, kira-kira apa yang dibutuhkan? Berapa? Nanti akan menjadi dasar kami untuk membahas. Nanti Mbak Riki ini Bu, nanti membahas dengan Biro Perencanaan. Mana yang memang bisa diakomodir dari anggaran dari kehumasan kita, atau misalnya tadi dari umum dan sebagainya. Nanti strateginya seperti apa? Nanti kita dorong di pusat seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Anin. Anin silahkan dilanjut.
Terima kasih kepada Ibu Kabiro, juga Pak Kabak atas sambutan dan kata-katanya. Selanjutnya saya lanjutkan ke Pak Wisnu mungkin untuk menjelaskan sedikit tentang sistem aplikasi informasi pengelolaan pengaduan yaitu tuntas.atrbp.go.id. Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, Bu Karo dan Pak Kabak. Selamat sore. Jadi ini sepertinya waktunya saya diberikan waktu berapa lama ya, Bapak Ibu? Melihat waktunya sudah 4:30, 1 jam mungkin. Acara sehari ini mungkin kita batasi sampai jam 5:30 Pak ya. 1 jam Pak ya? Paling lama. Oh ya, baik 1 jam. Jadi baik, jadi agendanya akan saya coba buka untuk memperkenalkan dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi izin saya share materinya. Ya, baik. Seperti yang disampaikan tadi terkait latar belakang dan maksud tujuan dan sasaran. Jadi memang aplikasi yang dibangun ini dengan nama Tuntas itu memiliki 2 modul utama aplikasi portal pengaduan, Bapak Ibu. Jadi terdiri dari modul publik ya dan modul pengelola pengaduan kementerian. Jadi nanti 2 modul utama ini yang akan menjadi bahan pelatihan hari ini ya 2-3 hari ke depan ya. Dengan modul publik sendiri itu nanti juga akan terdiri dari beberapa menu ya, ada beranda, tentang, kemudian ada alur kerja, fitur, FAQ dan form pengaduan. Jadi ini lebih mirip ke aplikasi portal atau websitenya. Kemudian untuk yang pengelola pengaduan kementerian sendiri memang kelihatannya di sini banyak menu ya Bapak Ibu ya. Tapi dari yang ada menu-menu ini nanti akan dapat berfungsi sesuai dengan kewenangannya ya, sesuai dengan akun dan hak aksesnya. Jadi tidak semua Bapak Ibu akan menggunakan menu-menu ini ya. Dan di menu-menu ini kita bisa lihat ada dashboard ya yang berisi informasi tentang informasi kategori, kemudian ada klasifikasi, kemudian ada top 10 kanwil, top 10 kantah, kemudian ada grafik pengaduan dan sesuai tahapan. Ini semuanya akan muncul di dashboard. Kemudian juga nanti akan ada menu pengaduan. Yang di sini pengaduan tersebut juga akan terbagi menjadi 2 modul besar ya. Jadi ada modul untuk kanal media sosial dan kanal non media sosial. Di mana yang media sosial ini seperti yang ada di slide, jadi ada Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube. Dan nanti kita akan lihat sama-sama fungsinya seperti apa, alur bisnis prosesnya seperti apa. Kemudian juga ada FAQ, di mana FAQ ini nanti juga bisa ditampilkan di halaman publik juga, dan juga bisa ditampilkan di halaman pengelola sendiri. Ya, jadi seperti berfungsi untuk semacam tanya jawab ya, yang bisa kita lihat sebagai pengelola. Bila ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berulang, itu kita bisa tahu jawaban-jawaban yang bisa kita berikan di sana. Nah, itu bisa digunakan sebagai bentuk jawaban-jawaban yang bisa kita terapkan. Kemudian ada menu laporan juga di internal nanti sebagai pengelola. Dan yang terakhir ada master data dan user management juga setting. Nah, ini yang akan ditampilkan pada wewenang sebagai admin ya. Jadi di sini sebetulnya menu-menu ini akan terbagi menjadi bagian-bagian terkait dengan wewenang hak aksesnya masing-masing. Oke, nah itu adalah beberapa informasi terkait modul-modul besar. Jadi ada yang modul publik ya dan modul pengelola di internal kementerian.
Kemudian terkait dengan aktor pengguna dari aplikasi sendiri, nanti juga akan kita lihat sama-sama atau kita lakukan pelatihan, di mana akan ada aktor-aktor super admin dan super laporan, di mana nanti berfungsi sebagai bentuk admin di pusat atau sebagai monitoring. Kemudian ada admin rumah sendiri sebagai admin pusat, admin yang berfungsi sebagai admin di masing-masing lokus. Nah, dari situ nanti akan terbagi lagi sebagai bentuk akun verifikator dan responder sesuai dengan aksesnya juga. Ini akan terbagi menjadi role. Yang terakhir adalah si publik itu sendiri sebagai bentuk user atau pelapor yang akan bisa masuk mengakses dari sisi aplikasi kita. Nah, ini adalah aktor pengguna aplikasi. Nah, secara matriks aktor sesuai level struktur aplikasi, akun-akun yang ada tadi itu akan kita lihat secara matriksnya. Itu nanti akan ada humas sebagai admin pusat pengaduan, itu yang akan memberikan informasi atau disposisi ke verifikator dan responder. Nah, kemudian si humas ini yang juga akan menerima atau membuat informasi pengaduan, termasuk nanti ada juga di sini adalah power admin, ya. Power admin di sini yang akan menjadi admin di masing-masing lokus, di mana nanti admin di masing-masing lokus ini yang akan memberikan kewenangan terhadap verifikator dan responder. Jadi si admin lokus inilah yang akan menentukan hal aksesnya mereka masing-masing di level mereka, levelnya atau di bawahnya. Jadi artinya misalkan di Satker, di Kanwil Kantah, itu semuanya akan disetting kewenangannya oleh si power admin. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa di sini akan ada informasi alur bisnis proses yang ada di aplikasi. Ya. Di sini akan terbagi menjadi dua tadi, kanal pengaduan media sosial dan media non-media sosial. Kalau yang pertama yang akan saya tampilkan di sini adalah kanal pengaduan media sosial. Jadi mungkin juga tadi ada yang ditanyakan ya terkait dengan hashtag tanya ATR BPN. Di media sosial ini yang kita grab, yang kita ambil adalah laporan atau pengaduan yang memiliki hashtag tanya ATR BPN saja yang kita akan tarik sebagai masuk ke aplikasi. Dan hashtag tanya ATR BPN pun ini juga akan kita bisa pilih mana yang layak untuk dijadikan pengaduan. Secara alur bisnis proses, ya kita bisa lihat di sini, ya di gambar alurnya sendiri itu bisa dijelaskan sesuai dengan urutan-urutan nomor yang ada. Jadi di sini ada pengadu atau pelapor membuat pengaduan di media sosial, ya yang akan masuk ke dalam aplikasi, ya yang sesuai dengan hashtag tanya ATR BPN, ya. Nanti semua hashtag tanya ATR BPN akan dipilah oleh admin humas, ya, yang layak dijadikan laporan. Jadi tidak semua hashtag tanya ATR BPN langsung serta-merta bisa menjadi laporan pengaduan. Jadi ini pun juga bisa dipilah oleh admin humas. Ya. Kemudian dari situ, yang ketiga adalah admin disposisi ke verifikator yang berwenang. Ya. Jadi dari sini verifikator melanjutkan ke responder ya sesuai dengan kewenangannya yang ditunjuk. Kemudian yang kelima dari responder membuat tindak lanjut dan kembali lagi dikirimkan ke admin pusat ya admin humas untuk bisa direspon atau dilanjutkan ke sosial media yang terkait. Nah dari situlah maka si pengadu atau pelapor mendapatkan tindak lanjut dari kementerian melalui media sosial tersebut. Ini adalah yang bisnis proses untuk kanal pengaduan media sosial. Kemudian untuk yang berikutnya, modul untuk kanal pengaduan non-media sosial, ya itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah form pengaduan. Ya, kanal pengaduan non-media sosial sendiri nanti akan ada form pengaduan yang ada di halaman publik, ya, yang sifatnya online. Nanti di halaman publik itu ada form pengaduan, Bapak Ibu. Nah ini si pengadu atau pelapor
akan menginput atau mengadu ya di tuntas atau BPN.go.id tersebut ya. Kemudian mereka mengadunya menggunakan akun emailnya masing-masing ya. Jadi si pelapor atau pengadu tadi akan mengisi formnya di form pengaduan dan diverifikasi atau divalidasi menggunakan NIK, kemudian email dan objek pengaduannya. Nah, kalau ketiga-tiganya sama, maka dianggap pengaduan yang sama itu akan terfilter, tidak bisa melakukan pengaduan yang serupa. Nah, itu pertama. Kemudian yang selanjutnya diterima oleh admin humas. Ya, nanti dari situlah akan didisposisikan ke verifikator, dan nanti si verifikator juga akan mendisposisikan ke responder. Nah, dari sini yang kelima, responder membuat tindak lanjut dan dikirimkan langsung ke pengadu. Ya, bedanya kalau yang kanal pengaduan media sosial, responder akan mengirimkan responnya atau tindak lanjutnya ke admin pusat tadi, ke humas. Ya, kalau yang di sini si responder bisa langsung menindaklanjuti ke pengadu. Ya, jadi langsung responder. Mereka-mereka yang ditunjuk oleh si verifikator yang didisposisikan, si responder ini akan langsung menindaklanjuti ke pengadu. Dan ini pun si pengadu juga bisa memberikan tanggapan apa yang direspon atau ditindaklanjuti oleh responder. Nah, semua tahapan ini itu akan masuk ke dalam emailnya si pengadu. Karena kan tadi pada waktu mereka mengisi form pengaduan, mereka mengisinya menggunakan validasi email ya, diverifikasi dulu si pengadunya emailnya. Kalau memang sudah valid atau sudah verified, maka semua tahapan-tahapan ini akan dinotifikasi ke email. Jadi pada saat laporan diterima, itu akan ada notifikasinya ke emailnya pengadu atau pelapor. Nanti begitu masuk ke verifikasi atau ke verifikator, akan ada notifikasi bahwa pengaduan Anda sedang diverifikasi. Terus seperti itu sampai ke responder sedang ditindaklanjuti dan sampai ke tahapan ditindaklanjuti dan selesai. Nah, setelah itu ada fase atau masa di mana pengadu atau pelapor bisa memberikan tanggapan kepada responder tentang tindak lanjut tersebut. Ya, ini adalah kanal pengaduan non media sosial yang ada di form pengaduan di aplikasi portal pengaduan. Kemudian selanjutnya adalah kanal pengaduan non media sosial yang tadi juga sempat ditanyakan oleh Bapak Ibu ya terkait dengan surat fisik. Bagaimana kalau ada pengaduan yang menggunakan surat fisik? Nah, ini di aplikasi ini ya di portal pengaduan itu nanti surat fisik akan diinput oleh admin di tempat Bapak Ibu ke aplikasi portal pengaduan ini. Ya, nanti di aplikasi disiapkan formnya ya. Kemudian nanti aplikasi tersebut setelah diinput ya, yang nomor 2-nya di sini alurnya adalah admin disposisi ke verifikator yang berwenang. Di mana nanti hasil surat pelaporan surat fisik tadi itu akan didisposisikan ke verifikator yang untuk diverifikasi, dan nanti akan dilihat siapa responder yang layak untuk ditunjuk untuk didisposisikan berikutnya. Nah, si responder ini ada dua alternatif untuk memberikan tindak lanjutnya. Apakah si responder tadi mau menjawab langsung surat tersebut ya dengan membuat surat sendiri. Nah, dengan kondisi seperti itu maka si responder tadi akan menginputkan nomor surat dan bila diperlukan juga akan mengupload surat fisik sebagai bentuk tindak lanjutnya ke dalam aplikasi, di-scan, kemudian diupload ke aplikasi bahwa ini loh jawabannya atau tindak lanjutnya dari si responder. Nah, maka dia akan mencatat nomor surat tersebut dan mengupload suratnya ya. Dan ini sebagai alternatif pertama. Alternatif kedua, si responder juga bisa melanjutkan bahwa nanti yang akan menindaklanjuti adalah si admin yang memberikan disposisi tadi. Artinya si responder akan memberikan referensi tindak lanjutnya apa, tapi dia tidak membuat suratnya. Jadi hasilnya adalah si responder akan mengirim balik ke admin tadi dengan memberikan rujukan-rujukan apa. Nah, nanti
yang membuat surat adalah si admin untuk membuat nomor surat dan membuat surat fisiknya untuk menjawab ke pengadu. Nah, ini si admin lah yang akan membuat nomor suratnya dan mengupload surat fisiknya untuk jawaban ke pengadu. Ini adalah untuk alur yang surat fisik tadi. Kemudian yang juga tadi sampaikan Pak Adi, Pak Kabak, ada lagi adalah yang konsultasi langsung atau buku tamu. Nah, ini pengadu atau pelapor bisa berkonsultasi ke tempat Bapak Ibu. Di sini ada pengelola yang menerima sebagai tamu ya, dan akan bisa diinput sebagai buku tamu dan menginformasikan keluhan-keluhan atau konsultasi apa yang disampaikan oleh pengadu ke pengelola. Nah, ini nanti akan diinput ke aplikasi, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, itu akan dicatat ke dalam aplikasi yang kita bisa tahu, kita bisa monitoring sejauh mana konsultasi itu dilakukan. Nah, ini akan dimasukkan ke portal pengaduan yang ada di Tuntas tersebut. Nah, itu secara garis besar adalah bisnis proses yang ada. Nah, jadi dengan beberapa hal tadi, tahapan-tahapan yang ada akan muncul ada 6 fase atau 6 tahapan, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah laporan diterima. Jadi ada tahapan laporan diterima ke lokus admin masing-masing, ya. Itu nanti laporan diterima itu akan dinotifikasikan ke email pengadu, ya. Kemudian disposisi diteruskan ke verifikator. Nanti fasenya adalah verifikasi dan seterusnya. Sampai nanti di sini juga ada fase tanggapan, ya. Dan yang terakhir adalah fase ditutup. Jadi artinya pengaduan sudah selesai dan ada tanggapan dari si pengadu sampai akhirnya pengaduan ditutup. Nah, masa-masa tersebut, waktu-waktu tersebut itu ada durasinya yang bisa oleh super admin disetting sesuai permen atau sesuai kebutuhan ya, sebagai bentuk SLA-nya, ceritanya seperti itu ya, sebagai bentuk service level agreement-nya atau layanannya. Berapa lama sih laporan diterima sampai diproses verifikasi, berapa lama ditindaklanjuti. Nah, itu nanti akan muncul di halaman publik ya. Berapa hari itu akan menjadi bentuk SLA ya, tapi bukan berarti nanti setelah melewati harinya aplikasi akan ketutup, bukan ya. Tapi nanti Bapak Ibu bisa memantau bahwa si aktor-aktor ini, si verifikator atau responder, berapa lama sih menindaklanjutinya. Kalau misalkan lewat dari masa tersebut, maka akan muncul warna-warna merah ya. Artinya bahwa misalkan di sini kita setting untuk proses verifikasi 3 hari. Ya. Maka setelah lewat dari 3 hari itu laporan pengaduan tadi akan berwarna merah ya. Kemudian proses tindak lanjut berapa hari dan seterusnya, maka akan bisa terpantau oleh admin di masing-masing bahwa ini sudah melewati masa prosesnya atau SLA-nya. Selanjutnya, ini kita bisa lihat tampilan-tampilan yang ada ini di halaman publiknya, ya, seperti ini. Jadi yang seperti disampaikan di awal, ada menu-menu di depan, ya, ada beranda, tentang dan lain sebagainya. Nah, nanti si pengadu atau pelapor tadi bisa masuk ke halaman publik ini dan bisa membuat laporan atau pengaduan. Ada alur kerjanya, kemudian juga ada informasi, ya. Ini alur kerjanya yang bisa disetting, berapa lama waktu bisa ditentukan, ya. Kemudian ada link juga, ya, ke KWS KPK.go.id dan ke lapor misalnya. Nah, kalau di sini slide-nya itu menampilkan bahwa halaman publik itu bila diakses menggunakan browser yang ada di mobile ya, di handphone, itu akan tampil seperti ini. Jadi sudah disiapkan juga secara responsif bahwa nanti pelapor atau pengadu bisa menggunakan browser yang ada di mobile atau di handphone mereka. Kemudian modul utama yang berikutnya adalah masuk ke halaman pengelola, ke halaman internal.
Nah, di sini nanti bisa sebagai monitoring dan evaluasi ya. Bapak Ibu bisa melihat ke halaman dashboard ya. Halaman dashboard ini Bapak Ibu akan tampil seperti ini ya. Bahwa nanti ada icon-icon ya, seperti di sini ada yang di atas adalah icon-icon untuk media sosial ya, berapa jumlah pengaduan-pengaduan yang masuk di media sosial. Kemudian yang di baris berikutnya adalah jumlah pengaduan yang di kanal non media sosial. Nah, nanti totalnya akan muncul di sebelah kanan berapa total pengaduan yang sudah masuk ke tempat akunnya Bapak Ibu sesuai dengan lokusnya. Nah, secara evaluasi kemudian secara statistik itu bisa kita tampilkan di sini adalah top 10 Kanwil, kemudian top 10 Kantah dari sisi jumlah pengaduan ya. Kemudian juga nanti ada top 10 unit dan top 10 satker. Ini tergantung atas akunnya tadi. Karena nanti si masing-masing akun sesuai dengan lokusnya itu akan bisa melihat yang di levelnya dan di bawahnya. Jadi kalau Kanwil akan bisa dilihat untuk jumlah pengaduan di Kanwilnya dan di Kantahnya misalkan seperti itu. Nah, ini yang menjelaskan tadi ada 2 baris, di mana ada baris pertama adalah yang kanal media sosial, yang kedua adalah yang non media sosial. Kemudian contoh yang di Twitter, ya, jadi kalau ada yang masuk ke dalam media sosial, di contoh ada Twitter, yang mengandung hashtag tanya ATR BPN lah yang akan masuk ke dalam aplikasi, ya. Nanti setelah masuk ke dalam aplikasi, ini secara hashtag ya, dia akan masuk semua. Tapi bukan berarti semua ini adalah menjadi laporan pengaduan ya, karena nanti oleh admin akan dipilih atau dipilah dulu mana yang bisa dijadikan laporan. Jadi semua yang ada hashtag tanya ATR BPN masuk semua ke aplikasi. Tapi nanti di masing-masing lokus akan menerima dalam bentuk laporan pengaduan ya. Nanti akan muncul hasil yang sudah dipilah untuk dijadikan laporan. Ini adalah media sosial. Kemudian kalau halaman publik ya tadi ini kita bisa lihat beberapa isian form yang menjadi verifikasi atau validasi di form pengaduan tersebut adalah NIK, kemudian alamat email dan objek pengaduan. Jadi apabila ketiga-tiganya itu sama, itu maka akan dianggap pengaduan yang serupa, maka dia tidak akan bisa masuk kembali. Kecuali kalau salah satu dari situ berbeda, maka bisa dianggap sebagai pengaduan yang baru. Ya. Nah ini nanti di halaman emailnya si pengadu, mereka akan mendapatkan informasi seperti ini. Nanti di emailnya akan ada notifikasi bahwa mereka harus memverifikasi emailnya terlebih dahulu ya setelah mereka mengisi form pengaduan. Kemudian dari situ setelah email terverifikasi nanti akan ada notifikasi berikutnya ya, munculnya adalah token ya, dan nanti halaman token itu juga akan diminta untuk mengisi passwordnya ya. Ini akan dilakukan di emailnya si pengadu atau pelapor tersebut. Jadi artinya kalau si pelapor atau pengadu tadi mengisi form tadi dengan email yang asal atau sembarang, maka pengaduan tadi tidak akan bisa terproses ya secara aplikasi. Ini pun juga sama, tadi ada pertanyaan, apabila ada pengaduan yang bentuknya tidak ada namanya, no name gitu ya, itu ya otomatis kita tidak bisa merespon, karena ke siapa mau kita respon kan seperti itu. Tapi bisa dimasukkan atau tercatat di dalam misalkan buku tamu atau konsultasi, minimal bahwa ada loh pelaporan yang tidak ada namanya, melaporkan apa pada tanggal berapa misalkan seperti itu, dan tindak lanjutnya apa misalkan. Ini yang penting sudah tercatat di aplikasi, jadi bisa dimonitoring siapa yang menerima laporan tersebut seperti itu. Nah ini tadi halaman notifikasi ke email pengadu ya. Nah terus kemudian ada kode tiket pengaduan, jadi si pengadu nanti semua tahapan akan mereka terima, dari laporan diterima, diverifikasi, kemudian ada tindak lanjut sampai selesai ya, sampai ditutup pun nanti si
si pengadu ya secara aplikasi, secara sistemnya itu bisa memberikan tanggapan melalui email mereka, dan juga bisa istilahnya kalau mereka sudah merasa puas dengan pengaduannya, bisa melakukan pengaduan ditutup. Nah, apabila si pengadu tidak menutup pengaduannya, yang ada di halaman publik tadi sudah menyebutkan juga secara sistem, itu secara berapa hari yang bisa kita setting bahwa otomatis sistem akan menutup pengaduan apabila si pengadu tidak menutup pengaduannya. Ya. Nah, ini kode tiket ya, jadi kode tiket si pengadu akan terima di halaman emailnya. Nah, terus kode tiket ini juga akan diproses oleh si pengadu untuk bisa membuat token sebagai user passwordnya, nanti diisi di situ. Dia akan mendapatkan link, dan link ini akan menjadi membuka aplikasi portal pengaduan tersebut. Jadi si pengadu tidak perlu lagi membuat akun di dalam aplikasi portal, karena nanti akan banyak akun. Jadi di sini kita juga untuk memastikan bahwa pengadu tersebut valid, ada orangnya, berarti kita harus pastikan bahwa email ini ada, NIK-nya juga tercatat. Nah, ini adalah tampilan untuk membuat password di kode tiket yang diberikan via emailnya pengadu. Oke, nah di dalam halaman internal Bapak Ibu, di halaman pengelola, ini kita bisa lihat ya. Jadi untuk menu pengaduan masuk, ada yang di atas menu all ya, menu semua pengaduan, nanti akan muncul seperti yang ada di layar. Jadi nanti semua pengaduan akan masuk di sini ya, daftar pengaduan yang ada. Nah, di situ nanti kita akan bisa lihat, kita filter sesuai dengan kanalnya ya. Kemudian juga sesuai dengan status pengaduannya ya, apakah mau menampilkan yang prosesnya yang terverifikasi atau yang sudah laporan diterima. Nah, ini status pengaduannya ya seperti ini. Ini kenapa merah-merah? Karena sudah melewati masa yang ditentukan ya. Jadi misalkan laporan diterima harusnya 3 hari, tapi ini baru sudah lewat dari 3 hari belum diproses. Maka secara sistem ya, secara aplikasi, si status tersebut akan berubah warnanya ya. Seperti itu. Nah, ini status ditutup. Ini memang ada pilihan warnanya juga, meskipun belum terlewati masanya, sudah ditentukan. Ada settingnya nanti bahwa untuk ditutup memang disiapkan untuk menjadi warnanya berubah ke hitam ya. Nah, ini di sini Bapak Ibu admin itu bisa melihat semua di sini Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau yang verifikator itu akan melihat yang status pengaduannya verifikasi ya, kemudian yang responder juga akan melihat status pengaduannya yang ditindaklanjut ya. Nah, ini nanti bisa ditindaklanjut di filter juga. Saya mau lihat laporan daftar berdasarkan tanggal, periodenya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Mau lihat yang kategori pengaduannya misalkan SDM atau klasifikasinya SDM dan lain sebagainya. Nah, ini semua akan ada pilihan-pilihan yang bisa digunakan sebagai filter melihat daftar pengaduan yang ada. Nah, ini contohnya untuk kanal surat ya. Ini munculnya hanya pengaduan-pengaduan yang ada di kanal surat ya. Kemudian juga yang statusnya muncul saat ini sudah ditutup semua, misalkan seperti itu. Karena memang kalau surat tadi artinya kalau surat tadi sudah tercantumkan nomor suratnya dan sudah diupload atau sudah ada surat scan-nya, maka si pengaduan surat tadi statusnya akan ditutup ya, karena sudah diartikan sudah ada surat jawabannya ya. Nah, ini contoh untuk di menu portal pengaduan ya. Jadi difilter sesuai dengan kanal portal pengaduan. Maka yang tampil di sini adalah halaman-halaman kanal pengaduan di portal pengaduan.
Ini untuk buku tamu, jadi semuanya sudah terfilter sesuai dengan menunya. Nah, untuk memilah bahwa disposisi tadi bahwa ini pengaduannya secara klasifikasi akan dipilah menjadi berkadar pengawasan atau tidak berkadar pengawasan, kemudian kategorinya berdasarkan disiplin pegawai dan lain sebagainya, itu si admin pada saat mendisposisikan ke verifikator, itu orang tersebut bisa sekalian memilah, ya, memilah kategori dan klasifikasinya. Misalkan saya sebagai admin, saya akan mendisposisikan ke verifikator, nanti akan muncul daftar nama-nama yang masuk ke dalam kelompok verifikator, ya. Nanti si admin tinggal memilih mana nih yang akan saya tunjuk sebagai verifikator untuk pengaduan ini. Nah, tinggal nanti dia muncul sesuai dengan yang ada di lokusnya, ya, yang ada di lokusnya. Untuk contoh ini akan nanti muncul, misalkan di kanwil Bapak Ibu, nanti siapa-siapa saja yang akan ditunjuk sebagai verifikator. Nah, nanti juga pada saat itulah si admin yang akan memilah, ya, klasifikasinya apa. Apakah berkadar pengawasan, kemudian kategorinya apakah ini disiplin pegawai atau bukan, ya. Nah, ini semuanya nanti bisa dibuat sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Apakah ada kebutuhan lain nggak di klasifikasi? Ada kebutuhan lain nggak di kategori? Nah, ini yang bisa melakukan penambahan klasifikasi dan kategori, nanti ada namanya super admin. Di super admin inilah yang akan bisa menambahkan ada apa lagi di klasifikasi dan ada apa lagi di kategori. Nanti Bapak Ibu admin itu tinggal admin akan tinggal menentukan saja mau masuk ke klasifikasi apa, ya. Nah, untuk disposisi ke responder sudah tidak muncul lagi nih, karena sudah dipilah pada saat dia disposisinya ke verifikator. Bahwa pengaduan tadi itu sudah masuknya apa sih? Sudah masuk ke disiplin pegawai atau sudah masuk ke kadar pengawasan. Nah, nanti sama verifikator juga sudah akan disposisikan ke responder, juga mirip, bahwa tinggal ditunjuk respondernya siapa sih yang memiliki kompeten atau kewenangan untuk merespon pengaduan tadi, ya. Nah, nanti sini tinggal dipilih, ya, siapa yang menjadi respondernya untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut. Ini adalah contoh halaman yang ada di aplikasi portal pengaduan. Nah, ini untuk halaman login di media sosial, ya. Pada saat memberikan respon atau tindak lanjutnya, ini disediakan kapasitas memang maksimal 140 karakter, ya, dengan tetap mencantumkan nama usernya, si pengirimnya, agar nanti bisa memberikan tag ke si pengadu atau pelapornya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, nanti di sini juga ada log pengaduan, ya. Jadi log pengaduan ini kita bisa tahu laporan diterima oleh siapa, tanggal berapa, jam berapa, kemudian proses verifikasinya oleh siapa, ya. Ini kelihatan kalau memang ada informasi secara tertulis atau ada lampirannya akan muncul juga di bawah. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa memantau log pengaduan tersebut, ya, secara bentuk log pengaduan di masing-masing pengaduan. Nah, kemudian di sini adalah halaman laporan. Ya, di halaman laporan ini juga nanti akan muncul sesuai dengan lokus masing-masing Bapak Ibu. Jadi artinya kalau di tempat Bapak Ibu di kanwil misalkan, maka yang akan muncul nanti adalah laporan kanwil dan kantahnya. Ya. Nah, ini nanti laporan ini juga ada filternya juga, ya. Saya mau menampilkan laporan untuk kanal mana sih, gitu ya. Misalkan kanal surat atau kanal apa. Nah, kemudian lokasinya di kanwil mana, ya. Kemudian nanti bisa diekspor ke Excel, ya, bisa diekspor ke Excel, bentuknya seperti ini. Nanti kalau Bapak Ibu mungkin bisa memerlukan tambahan, saya mau tambahkan kop surat, saya mau nambahkan apa, ini udah disiapkan di Excel, udah gampang untuk di custom ya Bapak Ibu, ya.
Nah, ini pun juga bisa ada menu yang ditampilkannya di cetak. Cetak ini nanti otomatis bisa tampil akan dalam bentuk PDF, Bapak Ibu. Ya. Jadi apabila ini laporannya udah sesuai, ya udah saya langsung cetak aja ke PDF. Nanti PDF ini udah bisa langsung dikirim oleh Bapak Ibu filenya, ya, mau lewat email atau mungkin lewat yang secara instan dulu di WhatsApp, misalkan seperti itu file PDF-nya sudah ada. Tapi ini sudah kami siapkan di laporan, ya, ada menu yang bisa diekspor ke Excel, sama yang sudah disiapkan untuk cetak ke PDF. Ya. Ini tadi sudah saya sampaikan juga di slide yang awal, ada FAQ yang bisa dilihat di halaman publik, juga bisa dilihat di halaman internal pengelola, ya, di mana nanti pembagian-pembagian itu oleh super admin ini akan disetting bahwa ini adalah FAQ yang bisa dilihat di halaman publik. Kemudian nanti bisa juga si super admin membuat pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul apa sih, kemudian nanti jawabannya seperti apa, dan nanti akan ditampilkan hanya di internal misalkan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan-pertanyaan serupa yang sering ditanyakan, oh udah ada jawabannya harus begini ya misalkan seperti itu. Nah ini sudah bisa digunakan oleh Bapak Ibu di internal pengelola itu sebagai semacam contekan ya. Kalau ada pertanyaan begini jawabannya udah ada nih seperti itu. Nah ini di FAQ semua pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul akan tampilnya berdasarkan kategori, berdasarkan tema ya. Jadi akan lebih mudah untuk dicari oleh Bapak Ibu maupun di halaman publik. Nah ini yang bisa ditampilkan di publik atau di internal itu nanti akan dibedakan mana yang bisa dilihat oleh halaman publik. Yang berikutnya yang terakhir di sini mengenai master user. Ya, master user ini bisa dibuat nanti oleh si super admin ya, dan akan dibantu juga oleh power admin di masing-masing lokus ya. Jadi nanti admin di masing-masing lokus pun bisa membantu super admin apabila mereka bisa atau memerlukan untuk menambahkan akun di masing-masing lokusnya. Misalkan saya mau buat akun verifikator dong di tempat saya, di kanwil saya atau di kantah saya. Nah, si admin di masing-masing lokus inilah bisa mempunyai wewenang untuk menambahkan akun tersebut. Ya, juga bisa memiliki wewenang memberikan role-nya apakah dia sebagai verifikator atau sebagai responder ya untuk di masing-masing kanwil atau kantahnya ya. Dan semua yang dibuat oleh si admin di masing-masing lokus itu akan terpantau oleh super admin yang ada di pusat. Jadi artinya nggak sembarangan juga membuat akun di masing-masing lokus Bapak Ibu ya, karena semuanya akan terpantau juga di pusat sebagai bentuk super admin ya. Kemudian di situ juga kita akan bisa memberikan hak aksesnya masing-masing akun tersebut. Kemudian juga ada lagi nih di sini adalah tambahan, misalkan nanti seperti yang Bu Karo sampaikan, bahwa di masing-masing akun juga nantinya akan dibuatkan semacam reward atau bentuk SK ya, yang menunjuk bahwa orang tersebut memang sudah dianggap kompeten untuk menjadi hak akses yang diberikan, misalkan sebagai verifikator atau sebagai responder, dengan buktinya adanya SK misalkan. Jadi SK ini bisa dibantu diupload ke sini, jadi memang menandakan bahwa akun tersebut atau orang tersebut sudah layak menjadi orang yang memiliki kewenangan di bidangnya, misalkan seperti itu. Ya, jadi si admin bisa akan membantu menambahkan hal tersebut. Ya, jadi diharapkan nanti dengan tuntas pengaduan ini akan semuanya tercatat, ya, terekam, tertelusur, terpantau dan dapat dievaluasi. Ya, dengan demikian nanti si pengaduan-pengaduan yang masuk ke dalam aplikasi ini semuanya serba dicatat, ya, kemudian masuk ke database, ke aplikasi hingga bisa ditelusuri dengan mudah. Ya, jadi Bapak Ibu akan terbantu di sini minimal seperti tadi ada lognya. Saya mau lihat dong pengaduan si tentang apa oleh si ini, itu diproses oleh siapa, itu bisa ditelusuri. Dan dengan adanya log tadi semuanya bisa dimonitoring ya, bisa dipantau sehingga dapat dievaluasi apakah
proses-proses yang ada di pengaduan, misalkan diverifikasi dan direspon atau ditindaklanjuti, itu sesuai atau dapat diselesaikan dengan masa waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini bisa dilihat di aplikasi Tuntas ini. Ya. Oke, seperti tadi disampaikan Pak Kabak, jadi untuk saat ini ya itu sebatas saya memperkenalkan dulu, karena nanti untuk mulai pelatihannya baru di besok pagi ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum untuk masuk ke yang selesai perkenalannya, mungkin ada yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu? Ya. Boleh, silakan.
Baik Pak, terima kasih. Ya, pertanyaannya banyak ke substansi ya Pak ya. Jadi, tapi pertama saya coba untuk bantu jawab yang saya mampu menjawab secara aplikasi. Pertama, untuk verifikasi, itu di aplikasi tadi kita bisa lihat dari si admin pada saat mendisposisi, itu ada tampilan-tampilan yang diberikan oleh pengadu itu bisa kita sertakan juga ke si verifikator. Artinya pada saat si verifikator menerima disposisi, itu bisa melihat berkas-berkas apa yang disampaikan oleh si pengadu, kemudian informasi-informasi apa yang diterima oleh admin yang disposisikan ke verifikator, itu bisa sebagai data awal untuk memverifikasi. Secara aplikasi seperti itu. Kemudian untuk filtering dari aplikasi, ya, kalau dari sisi aplikasi belum terintegrasi ke KKP, Pak. Cuma nanti mungkin bisa dibantu mengenai substansinya oleh Pak Kabak mengenai tadi metode verifikasinya seperti apa. Kemudian saya lanjutkan yang filtering ya Pak ya. Untuk yang filtering, untuk pengaduan, agar tidak terulang lagi pengaduan-pengaduan yang sejenis tadi, itu sudah kita bikin validasinya, dibuat di form pengaduan, ada validasi bahwa si pengadu memiliki nick, kemudian email, dan objek pengaduan yang sama. Jadi apabila mereka membuat pengaduan lagi dengan identitas tersebut, nick dan email, dan objek pengaduan yang sama, maka dia secara otomatis akan terfilter, tidak bisa masuk lagi untuk membuat pengaduan yang sama. Gitu. Kecuali misalkan objeknya sama tapi diadukan oleh pihak lain atau orang lain, nah itu bisa dibuat pengaduan yang baru karena dianggapnya sebagai perspektif yang berbeda, mungkin seperti itu. Ya, nah itu filtering di aplikasi sudah kami batasi seperti itu, Pak. Kemudian yang lainnya terkait tadi terintegrasi memang belum ada yang terintegrasi ke KKP tadi, Pak. Terima kasih. Mungkin dari Pak Adi ada yang ditambahkan. Mohon maaf Pak, tadi ini ya terkait dengan integrasi dengan aplikasi-aplikasi yang lain ya, terutama KKP. Kalau untuk sekarang ini belum terintegrasi dengan KKP seperti itu Pak. Jadi maksudnya ketika verifikasi, verifikator dan sebagainya, verifikasi itu nanti ada fungsi dari admin pertama untuk verifikasi. Tentu saja verifikasi yang digunakan itu adalah untuk humas nanti. Humas itu misalnya ada kejelasan dari pengadu siapa, objek pengaduannya jelas atau tidak. Terus nanti kalau misalnya identitas dari pengadu itu sama atau tidak dan sebagainya. Nah itu nanti verifikasi general dari humas sesuai dengan syarat-syarat si pengadu dapat mengajukan pengaduan, itu Pak. Di filter itu yang pertama untuk verifikasi di admin Biro Humas. Nanti masuk ke verifikator di masing-masing unit teknis. Nah, masing-masing unit teknis. Misalnya, ketika dari Biro Humas itu sudah disaring, ternyata saringan pertama dari Biro Humas itu masih kurang juga. Verifikator di unit teknis itu mempunyai kesempatan untuk memverifikasi lagi. Misalnya terkait dengan sengketa, Pak. Misalnya masih lolos juga, dari sistem lolos, dari humas lolos, masuk ke Ditjen Sengketa. Ternyata masih ada syarat kekurangan nih,
Nah, syarat kekurangan untuk hasil verifikasi. Misalnya ada syarat kekurangan tidak menyertakan dokumen yang dibutuhkan misalnya. Dari verifikator itu bisa berkomunikasi lagi dengan pengadu untuk memenuhi si syarat tadi. Kalau misalnya si verifikator di unit teknis juga masih di data sharing juga, masuk ke responder, punya kesempatan lagi untuk memverifikasi. Seperti itu Pak. Jadi masih terus. Nah, untuk misalnya tadi dengan KKP, belum Pak, belum terintegrasi. Kita bisa belum mengecek secara otomatis. Seperti itu. Untuk KKP. Seperti itu Pak. Bisa ini Pak, ada lagi gimana? Ya, terima kasih Kang. Masukannya luar biasa sekali ini. Kami lihat memang benar apa yang dinyatakan. Ini kawan-kawan tadi kan sudah menyatakan para pelaksana kita ini sesungguhnya sudah terbebani oleh begitu banyaknya aplikasi yang ada. Mereka sudah menjadi admin 1, 2, 3, bahkan medsos dan lain sebagainya. Orangnya ini aja, terus pekerjaannya terus bertambah. Oke. Ini mungkin terkait dengan aplikasi yang dibuat oleh teman-teman di PPID ini dalam rangka, tentu Pak Adi ini yang pantas menjelaskan, tapi kami hanya menyinggung saja sedikit karena kami berpikir apa yang menjadi masukan Kang Denny tadi luar biasa sekali, bagaimana semuanya ini terintegrasi. Tetapi kalau kita memilih untuk mengintegrasikan dulu, baru kita ini baru diluncurkan, kita sudah kehilangan momentum di mana pengaduan, terkait dengan pengaduan ini merupakan hal yang harus ditangani yang sifatnya segera. Ini harus segera. Kalau ini tidak dilakukan, maka
kita sudah kehilangan momentum dalam rangka perbaikan-perbaikan. Kita pernah tahulah dulu bagaimana kita membangun KKP kita dengan satuan yang terpisah-terpisah, dan bahkan ini pada akhirnya semuanya sekarang menjadi terintegrasi, termasuk seperti Sentuh Tanahku. Dengan Loketku dulu terpisah, tiba-tiba Loketku bisa kita migrasi ke dalam Sentuh Tanahku. Begitu juga ini menjadi sebuah harapan bagi kita semua, bagaimana ini nanti bisa terintegrasi semuanya. Apa yang kita buat ini platformnya tidak banyak, tapi hanya satu saja yang isinya toolsnya yang menjadi banyak yang ada di dalam. Ini Pak Adi menjadi satu masukan yang bagus sekali ya Pak Bapak yang di sana yang ikut membangun ini, sehingga ini menjadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Kang Neni tadi. Ada beberapa, bahkan ada objeknya sebenarnya satu, tapi persoalannya subjeknya yang menggugat itu menjadi banyak sekali, sehingga timbulnya menjadi banyak. Kalau kita berbasis bukan hanya berbasis pada aduannya, tapi berbasis pada spasial, artinya seperti itu, tentu itu menjadi sangat baik sekali, karena urusan kita spasial dan yuridis itu menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Kira-kira demikian. Bagus sekali nih, Kang, masukannya. Jadi kalau mungkin yang bisa menjawab secara ini, mungkin Pak Adi nih, bagaimana konsep ini ke depan? Ya, konsep ini ke depan. Kalau kami dari bagian pemerintahan hubungan antar lembaga, bagaimana kita merespon secepatnya, karena kita berharap kita tidak menjadi yang humas yang harus proaktif. Artinya sebelum itu terjadi kita sudah bersiap dulu. Nah ini salah satu bagaimana kita mempersiapkan dalam rangka kita komunikasi. Kanal-kanalnya udah disiapin dulu, bahwa kanal ini harus terintegrasi. Jadi menjadi satu tujuan bersama, harusnya memang seperti itu. Kami pikir begitu dari kami. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Justru yang tadi Bapak katakan itu salah satu pemikiran kami dalam membuat aplikasi ini. Sekarang saya bisa menjustifikasi di mana bahwa satu objek diadukan oleh 5 pengadu. Data itu saya dapat dari mana? Sampai saat ini nggak ada. Kenapa? Iya, di aplikasi UTC. Tapi tidak semua pengaduan itu terkait dengan sengketa. Banyak sekarang ketika saya menanyakan objek bidang ini diadukan oleh Pak Indra, saya, dan sebagainya, kami selaku humas harus menanyakan dulu, dan suratnya itu banyak. Tidak ada satupun aplikasi yang menyatukan itu sampai saat ini, dan kami tidak punya akses ke aplikasi Justisia, karena itu aplikasi penyelesaian sengketa, bukan tindak lanjut pengaduan. Nah, itu salah satu pemikiran kami. Makanya ketika benar tidak bahwa pengaduan itu sedemikian banyak, ternyata satu objek diajukan oleh 10 orang. Oh, ini pengaduannya objek. Jadi bisa ada justifikasi ketika disortir berdasarkan objek, bisa berdasarkan objek Pak ya, diadukan oleh A, B, C, D. Pengaduan sebetulnya tidak sebegitu banyak, karena sini ada datanya, bahwa pengaduan objek ini diadukan oleh A, B, C, D. Dan itu sama. Terrecord semuanya di situ. Sampai saat ini tidak ada Pak record itu. Sortiran itu tidak ada. Ataupun bahkan yang berulang-ulang pengaduan, jawabannya berbeda-beda. Tahun ini yang ngadu A dengan pengaduan yang sama. Jawaban dari kita tidak jelas sampai mana. Muncul pejabat baru. Pengaduan oleh A lagi dengan yang sama. Jawabannya bagaimana? Entah. Sampai terus-terusan. Contohnya ada pengaduan dari 2015 terus ke pusat. Kita terus harus berkoordinasi dengan Kanwil dan Kantah dengan objek yang sama. Tetapi jawabannya itu kita tidak pernah ketemukan apa sih sebetulnya. Itu tidak terrekord dengan baik, pengaduan-pengaduan tersebut. Entah di mana si catatan-catatan itu. Dan siapa yang menindaklanjuti, jawabannya apa, sudah sampai mana.
Itu jadi pemikiran kami. Kalau misalnya ini mudah-mudahan dengan sistem ini, siapapun nanti akan menjawab ketika ada pengaduan itu, kalau misalnya sudah masuk sistem bisa terstres. Oh ini pengaduan ini sudah di Kantah ada. Oh, ternyata dia juga ngadu di Kanwil. Kanwil di situ ada, oh Kanwil Kantah ada di SOR. Ternyata ini pengaduan sudah sampai pusat juga. Namanya ada dan sebagainya dan sebagainya. Kita tinggal berkoordinasi. Siapa nih yang waktu itu menangani ini? Bagaimana penjelasannya? Bagaimana penyelesaiannya? Jadi kita satu suara. Itu pemikiran kami waktu itu dikit. Karena apa? Contohnya, pengadu itu datang ke kami di daerah A. Kami tidak punya data sama sekali. Tapi ternyata di Kantah itu sudah terselesaikan sampai dengan pengadilan. Tidak nyampe datanya ke kami. Sulit untuk men-trace itu. Dengan harapan ketika di Kantah sudah memasukkan pengaduan, itu ada tidak ya kami cek dulu. Karena semua sebagai admin pusat nanti kami akan bisa melihat. Dan sudah diselesaikan sampai mana di Kantah. Seperti itu Pak. Pemikiran kami seperti itu Pak. Jadi bisa terlihat. Satu objek diadukan sama orang, beberapa orang nanti bisa terlihat. Berarti tidak sedemikian banyak pengaduan yang diterima. Itu sudah satu objek. Itu sebagai justifikasi dari teman-teman Kantah. Ataupun misalnya ada pengaduan yang misalnya, ini pengadu ini nakal nih, enggak puas-puas. Enggak puas-puas. Datanya apa kalau pengaduan ini orang yang nakal, enggak puas-puas? Tinggal tarik dari data ini. Dia sudah mengadukan ini, sudah kami jawab segini, sudah kami jawab segini. Sampai pusat sudah ada, datanya sudah jawab di pusat, tinggal dikasih. Data itu kadang-kadang kami sulit untuk mengkolek. Dan pertanyaan-pertanyaan itu sudah banyak dari ombudsman dan sebagainya. Kita harus kumpulkan. Diharapkan dari sini, jadi kita bisa langsung. Mungkin ya, itu pemikirannya simple Pak, tapi saya yakin nanti jalannya juga agak kesengat, tapi kita coba. Nah itu pemikiran itu sebetulnya jadi salah satu konsepsi dibangunnya aplikasi Timur. Seperti itu Pak. Nah untuk integrasi mungkin dengan aplikasi-aplikasi yang lain nanti kita akan sesuaikan kira-kira yang mana yang kita bisa integrasikan. Nah masukan-masukan inilah nanti kita coba collect. Nanti kita akan bicarakan dengan Pusdatin tentunya. Yang ya dia gambaran kami yang terdekat kita mungkin akan coba integrasikan dengan e-office nanti seperti itu. Nanti integrasikan kalau misalnya bisa dengan Justisia. Dari mana? Jadi datanya nanti bisa seperti itu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Bangga Pak Wisnu. Baik Pak, ini di ruang chat ada pertanyaan lagi, saya coba jawab dulu. Dari Bu Muti Kanwil Banten, ya ini seperti juga sudah terjawab sendiri ya. Jadi memang di sini ada untuk pengaduan yang dari media sosial, artinya hanya dari medsos kementerian saja ya Pak. Kalau dari medsos Kantah, kami admin daerah apakah bisa aktif? Ya, jadi seperti yang disampaikan juga, diarahkan pengadunya untuk bisa masuk ke aplikasi portal pengaduan ini. Ya, jadi nanti untuk menindaklanjutinya, admin bisa menjawab kalau di media sosial di masing-masing lokus untuk memberikan informasi tentang aplikasi portal pengaduan ini yang tuntas itu untuk bisa mengisikan form pengaduan di sana. Ya. Dan kalau untuk di medsos yang ada di kementerian, itu memang sudah otomatis medsos pun juga bisa dilihat bahwa ini pertanyaannya untuk ke lokus mana. Nah, nanti si admin pusat yang akan mendisposisikan ke masing-masing lokusnya. Seperti itu Bu Muti dari Kanwil Banten. Oke, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan yang mau disampaikan?
Tidak ada? Oke. Mbak Ane, Mas Kukuh.